Siapa sih sekarang yang nggak kenal dengan Google? Jadi mesin pencarian yang menyediakan banyak informasi, Google juga memberikan layanan email secara cuma-cuma kepada pengguna internet. Berdiri pada tahun 1998, kini Google telah berhasil menjadi mesin pencarian nomor 1 di dunia. Lalu apa aja sih model bisnis dan strategi perusahaan Google ini sehingga mereka bisa sukses banget? Jumpa lagi bersama aku Alvin di Overheard Stock Nanofast. In this episode, kita akan membahas tentang topik searching for Google Success. Sejak awal muncul, sebenarnya bisnis asli Google itu adalah membuat algoritma untuk membantu orang menyediakan konten yang dibutuhkan. Tanpa memperkerjakan editor dan peneliti, algoritma yang dibuat perusahaan ini bisa menilai konten apapun yang nantinya akan dipisahkan atau disortir berdasarkan kriteria tertentu. Seperti sumber terpercaya, kata kunci, judul, dan masih banyak lagi. Hasilnya, Google mampu menyajikan results yang lebih akurat daripada banyak mesin pencari lain. Bahkan saat ini pun, algoritma yang dipakai itu masih terus-menerus diubah dan diperbaharui. Dengan pendekatan inilah, Google menjadi mesin pencari terbaik di internet selama bertahun-tahun. Tapi dalam perjalanannya, Google awalnya belum menghasilkan pendapatan banyak dari mesin pencarian terbaik yang dimilikinya. Google lalu mengambil langkah pertama untuk monetize mesin pencarian ini dengan memperkenalkan Google AdWords. Setelah menggunakan model cost per thousands, di mana pengiklanan pembayaran tayangan berdasarkan klik. AdWords selalu berubah menjadi iklan bayar per klik otomatis yang membawa konsep relevansi dengan iklan digital. Selain itu, melalui cara yang sama seperti algoritma mesin pencari Google, nggak hanya terfokus pada penjualan iklan kepada pengiklan dengan kata kunci apapun, tapi sebaliknya Google juga menawarkan iklan yang relevan dan bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak klik, sehingga lebih banyak pendapatan untuk mendukung aktivitas perusahaan. AdWords yang kemudian ditambah dengan AdSense memungkinkan siapa saja yang punya situs web bisa mengakses inventaris iklan Google. Setelah adanya bagian iklan untuk melengkapi pencarian, Google mulai berinovasi lebih luas dengan menerbitkan dan memperoleh aset digital yang akan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Mereka mengakuisisi atau menguasai banyak startup yang dinilai potensial, mulai dari YouTube, Android, Motorola Mobility, dan Pyra Labs, dan juga Keyhole. Ternyata keputusan mereka mengakuisisi startup-startup ini itu nggak sia-sia, karena inovasi kembali hadir dengan dimunculkan startup-startup lain seperti Google Maps dan Google Earth. Tapi Google tak hanya menjalankan sejumlah situs dan aplikasi web yang dimonetize melalui iklan. Sebab di Google News yang berisi kumpulan konten terkini, secara real time, ini tidak ada iklan sama sekali. Begitu pula dengan Gmail, yang dimulai dengan bebas iklan dan bebas biaya. Meski sekarang Gmail memberi pengguna pilihan antara gratis dengan iklan atau berbayar tanpa iklan. Dari inovasi-inovasi ini, Google yang punya misi agar perusahaan dan karyawannya menjadi kreatif, berhasil membangun teknologi yang bisa dipakai semua orang dan semua gadget. Saat ini dan juga di masa depan, perusahaan akan tetap berfokus pada inovasi untuk mendapatkan pengguna baru dan juga mempertahankan pengguna lama. Sedangkan monetization ini hanya akan dipikirkan sesudahnya, setelah produk ini itu digunakan oleh banyak orang. Nah, kalau suatu produk tidak mendatangkan cukup banyak pengguna atau bisa dibilang gagal, maka produk ini akan dihapus. Contohnya saja seperti Google Video dan Google Plus. Tetapi ilmu teknologi yang pernah dipakai akan diterapkan pada ide inovasi selanjutnya. Lalu, seberapa untungnya kamu apabila berinvestasi saham Google sejak mereka IPO? Saat IPO pada tahun 2004, harga saham Google ini adalah $85 per lembar. Di tahun 2021, potensi keuntungannya bisa mencapai 2.360%. Analis Wall Street juga memprediksi Google akan tetap dapat mempertahankan premium revenue growth-nya selama tahun-tahun ke depan dengan proyeksi rata-rata analisis sebesar 16,7%. Dengan berbagai inovasi produk berkelanjutan yang dilakukan oleh Google, ditambah dengan kinerja mereka yang bertumbuh terus, tentu ini adalah pertanda baik bagi para investor jika mereka mau berinvestasi di saham Google. Kalau kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk berinvestasi di saham Google? Nah, itu tadi penjelasan tentang searching for Google Success. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, yuk langsung aja cek video-video kita lainnya di kategori Overheard Stocks. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen. Video apa lagi nih yang harus kita bahas? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita semua bisa sama Nano.